wabarakatuh. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 1E, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tantangan kehidupan pendidikan abad 21 dan aliran-aliran dalam pendidikan. Sebelum masuk ke dalam isi materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ulfa Yulianti. Saya Viviani Hatiasiat. Saya Salman Alfarizi. Saya Sabrina. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Apa itu aliran pendidikan? Aliran pendidikan adalah kumpulan pemikiran atau pandangan tentang hakikat belajar dan tujuan pendidikan. Setiap aliran mencerminkan cara berpikir para filsuf dan pendidikan dari zamannya. Pemahaman terhadap aliran pendidikan membantu kita melihat dasar logika dan di balik sistem belajar modern. Tujuan presentasi ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan fungsi aliran pendidikan. Yang kedua adalah mengenal tokoh dan pandangan utama dari setiap aliran. Yang ketiga adalah membandingkan fokus, peran guru, dan tujuan tiap aliran. Dan yang terakhir adalah mengaitkan penerapan aliran dengan pendidikan masa kini. Aliran idealisme. Tokoh Plato Hegel. Pendapat tokoh Plato berpendapat bahwa dunia ide lebih tinggi daripada dunia nyata. Pendidikan harus menuntun jiwa manusia menuju kebenaran sejati. Hegel menekankan bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kesadaran diri menuju kebebasan spiritual. Tujuannya membentuk manusia yang bijaksana dan bermoral tinggi. Fokusnya yaitu pembentukan karakter berdasarkan nilai abadi, tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat dilakukan secara online. Inti ajarannya yaitu menekankan nilai moral, spiritual, dan kebenaran abadi. Guru sebagai pembimbing moral dan intelektual. Yang kedua, aliran realisme. Tokohnya yaitu Aristoteles, John Locke. Pendapat tokoh Aristoteles menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan terhadap alam dan pengalaman nyata. John Locke menyebut manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang diisi melalui pengalaman dan pendidikan. Inti ajarannya yaitu fokus pada fakta, realitas, dan pengalaman indrawi. Guru berperan menyampaikan pengetahuan objektif dan logis. Tujuannya yaitu membentuk kemampuan berpikir rasional dan ilmiah. Fokusnya yaitu kenyataan, logika, dan pengetahuan faktual. Yang ketiga ada aliran pragmatisme. Tokohnya John Dewey. Pendapat tokoh John Dewey menyatakan bahwa belajar harus didasarkan pada pengalaman nyata atau learning by doing. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Inti ajarannya yaitu belajar adalah proses aktif dan reflektif. Guru sebagai fasilitator yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Fokusnya pengalaman, aktivitas, dan perubahan sosial. Aliran eksistensialisme. Tokohnya adalah Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan pendapat tokohnya adalah Kierkegaard menekankan bahwa penting pilihan pribadi dan tanggung jawab dalam hidup. Sementara Sartre berpendapat bahwa manusia ada karena memiliki pendidikan harus memberi kebebasan dan menentukan arah hidup. Inti dari ajarannya adalah pendidikan membentuk individu yang sadar dan bertanggung jawab. Guru memberi ruang kebebasan dan refleksi diri. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran eksistensial dan makna hidup. Fokusnya adalah kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab individu. Yang kedua adalah aliran behaviorisme. Tokohnya adalah Ivan Pavlov, B.F. Skinner, John B. Watson. Pendapat tokohnya adalah Pavlov meneliti bahwa classical conditional belajar melalui asosiasi stimulus dan respon, dan Skinner mengembangkan bahwa operant conditioning belajar melalui penguatan reward dan punishment. Watson menyatakan bahwa semua perilaku dapat
dipelajari melalui pengamatan dan pelatihan lingkungan. Inti dari ajarannya adalah belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati dan guru mengontrol lingkungan belajar untuk membentuk kebiasaan positif. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku disiplin dan produktif dan fokusnya adalah stimulus respon dan penguatan. Dan yang ketiga adalah aliran humanisme. Tokohnya adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pendapat tokohnya adalah Maslow menekankan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan dan pendidikan membantu mencapai aktualisasi diri. Sementara Roger menyebut guru sebagai fasilitator yang mendukung siswa belajar secara bebas dan penuh empati. Inti dari ajarannya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia, guru berperan sebagai pembimbing yang empatik, dan tujuannya adalah untuk mengembangkan prestasi dan harga diri siswa, dan fokusnya adalah untuk potensi kebebasan dan empati. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada aliran rekonstruksionisme. Tokohnya adalah George Kohns dan Theodor Bramall. Menurut pendapat tokoh ini, Kohns menyatakan bahwa sekolah harus berani mengubah tatanan sosial yang tidak adil. Sedangkan menurut Bramall berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk rekonstruksi sosial menuju dunia yang lebih baik. Inti ajaran ini adalah pendidikan digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Guru sebagai agen perubahan sosial, tujuannya adalah menciptakan warga yang kritis dan berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial. Dan fokusnya adalah tentang keadilan sosial dan perubahan masyarakat. Selanjutnya adalah perbandingan singkat aliran pendidikan. Idealisme berfokus pada nilai abadi dan moral. Guru membimbing siswa menuju kebenaran sejati. Tujuannya adalah membentuk karakter yang luhur. Sedangkan realisme menekankan fakta dan pengalaman nyata. Guru menyampaikan ilmu logis. Tujuannya adalah mencerdaskan pikiran rasional. Sedangkan pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman praktis. Guru sebagai fasilitator tujuannya adalah menumbuhkan kreativitas dan adaptasi. Sedangkan eksistensialisme mengutamakan kebebasan memilih. Guru memberi ruang refleksi, tujuannya adalah membentuk manusia yang sadar diri. Sedangkan behaviorisme fokus pada perubahan perilaku. Guru mengatur lingkungan belajar. Tujuannya melatih kedisiplinan dan kebiasaan yang baik. Sedangkan humanisme menonjolkan kemanusiaan dan empati. Guru membimbing dengan pengertian. Tujuannya adalah mengembangkan potensi individu. Dan yang terakhir adalah rekonstruksionisme berorientasi pada perubahan sosial. Guru menjadi motivator dan tujuannya adalah membangun masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Setiap aliran memiliki dasar filosofis berbeda, namun semuanya berkontribusi pada pendidikan modern. Sistem pendidikan sekarang sering menggabungkan unsur pragmatisme, humanisme, dan rekonstruksionisme. Tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Dan penutupnya, pendidikan adalah kunci untuk membentuk generasi unggul, seperti yang dikatakan Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mari bersama-sama kita menjadikan pendidikan abad 21 bukan sekadar tantangan, tapi juga kesempatan untuk mencetak generasi emas Indonesia menjadi lebih baik.